Saya Kang Hongkian dan saya Kang Xinghua mengucapkan kongsi, kongsi, kongsi facai, wan serui. Kongsi facai, wan serui. Mengikuti program wawancara spesial Imlek tentang Feng Shui bersama pakar Feng Shui atau Hong Shui, Bapak Kang Hongkian, yang kita juga akan berbincang mengenai prospek ya di tahun macan air 2022. Anda bisa nanti juga berinteraksi atau bertanya langsung ya. Pak Kang, apa kabar? Selamat pagi. Ya. Baik-baik Selamat saja, Hari Bos. Raya Imlek ya. Sama-sama, kongsi facai. Kongsi Ya. facai. Tu Sinian Kuala, wan serui, kongsi facai. Ya. Pak Kang, ini kita pengen tahu dulu nih sedikit tentang tahun macan air ini sebenarnya seperti apa nih, Pak Kang? Iya, kalau tahun macan air tentu saja diasumsikan airnya banyak ini kali, gitu ya. Nah, tadi saya mendengar Anda berkata, saya juga mau bertanya soal prospek, begitu kan? Nah, kalau kita berbicara air yang banyak, kaitannya terhadap pertumbuhan adalah kayu, begitu kan? Nah, kalau kita berkaitan dengan kayu, kayu ini adalah parameter bagi pebisnis, ya. Apakah pebisnis ini punya prinsip leadership atau tidak, begitu toh? Ya. Nah, kalau air ini kemudian menghidupi kayu, ya, kalau airnya dia itu konstan dan dengan besaran yang stabil, maka pertumbuhannya bagus dong ya. Tapi kalau dia datangnya bagai air bah dan kemudian mengendap, nah ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kayu. Bahkan kayu pun menjadi lapuk. Betul. Nah, kalau dia lapuk, bukannya bertumbuh, dia malah layu dan tumbang. Hancur begitu. Hancur. Oke. Nah, oleh sebab itu pertumbuhan di tahun macan air kita meragukan pertumbuhan yang begitu melonjak gitu ya. Dia bergelombang, pasang dan surut. Ini yang kita harus waspadai, dan oleh karenanya kita perlu menyiasatinya dengan seksama mungkin. Nah, kalau kita berbicara penyiasatan, apa sih yang harus disiasati dari air tadi? Ya tentu air mesti dijaga dengan tanah yang stabil dong. Ya. Kalau tanahnya nggak stabil, tanah pun tererosi oleh dia, hancur juga. Artinya apa? Artinya kestabilan pun itu bisa lenyap di tahun macan air ini. Nah, karena air itu adalah pembawaannya gampang tersinggung, maunya melamun, ngomong juga bawa perasaan, bisa nyeleneh. Nah, hal-hal yang sifatnya nyeleneh yang mulai mencuat 3 bulan terakhir di tahun kerbau logam lalu, ini bisa menjadi-jadi nih. Jadi semakin banyak orang yang bakalan seenaknya gitu. Itu yang harus diwaspadai juga Itu. oleh masyarakat ya. Nah, kalau kita mau maju, kita nggak boleh terbawa nih. Nah, supaya jangan terbawa, kita harus menumbuhkan kayunya dengan baik. Kenapa harus bertumbuh dengan baik kayu? Jangan sampai lapuk. Agar si kayu ini dapat menumbuhkan api. Karena api baru tumbuh kalau ada kayu yang kering dong. Kalau kayunya basah gimana bisa tumbuh coba? Nah, kalau kayunya kering maka api tumbuh. Api itu logika. Nah, kalau logikanya bisa kita setarakan dengan air, maka air yang tadinya mengalir deras bisa kita bekukan kembali menjadi sebuah logam, menjadi sebuah ambisi. Nah, ambisi dan api ya itulah akan bekerja sama, saling bahu-membahu, menggolkan kemajuan. Jadi harus ada niat dulu, niat untuk berpikir yang bijak, menjadi orang yang bijak dan berpikir yang bijak. Ini kuncinya. Maka saya membuat satu
satu solusi ya. Dengan satu kalimat aja deh. Ya, boleh. Tegas berambisi. Jadi kalau kita bisa tegas, kita bisa berambisi, kita bisa melambungkan aksi dan hoki kita. Iya. Itu kuncinya. Ya, tegas berambisi ya. Betul. Jangan mudah terbawa atau kondisi saat ini ya, harus punya prinsip begitu ya. Nah, kalau kita terbawa berarti kita nggak tegas. Kalau kita nggak punya ambisi, kita nggak punya tujuan. Ya. Baik, Kang, ini kita juga pengen tahu ya, apa sih sebenarnya pantangan dan apa yang harus dilakukan di tahun macan air. Kalau tadi kita harus secara punya ada ambisi begitu ya. Nah, apa sebenarnya pantangan yang tidak boleh dilakukan untuk di tahun macan air ini? Jangan mengikuti air dong. Jangan mengikuti ya? Iya, kalau kita mengikuti air, kita akan lihat sepanjang tahun ini banyak orang yang diem, totonya dia ngelamun gitu. Di tengah-tengah pekerjaan kalau ngelamun dia bisa lepas kontrol. Kalau dia memegang alat yang ringan nggak apa-apa, kalau dia pegang alat berat bisa banyak kecelakaan nanti. Iya dong, kecelakaan pekerjaan di tempat kerja jadi meninggi loh. Misalnya dia pegang api, dia nggak bisa kuasai api, kebakaran terjadi. Iya, jangan sampai malah mendatangkan korban, gitu toh. Itu yang jadi pantangan, jangan terbawa oleh air, tapi jagalah itu kayu agar api bertumbuh sehingga kita bisa menyeimbangkan antara api dengan air. Nah, masalahnya di dunia ini kita tahu nih, api sama air nih adalah dua hal yang kita butuhkan toh. Iya, betul. Nggak ada api kita nggak bisa hidup, nggak ada air kita nggak bisa hidup. Tapi ini dua unsur yang saling membutuhkan, tetapi saling berlawanan. Coba bayangkan, kalau api dia panasin air, airnya nguap loh. Hilang kalau kita nyalain kompor, kita taruh air, kita kelupaan, air pun hilang habis. Tapi kalau api kita nyalakan, kita lupa, kita siram air, itu api itu padam juga. Jadi di kedua-duanya memang harus sama-sama dijaga ya. Betul, tahun ini betul-betul kita harus menjaga api agar air tidak bermasalah gitu. Ya, jadi air inilah yang kita harus hati-hati. Nah, apa itu air? Air itu adalah lamunan, hayalan, ya, segala sesuatu yang sifatnya fata morgana, nggak masuk di akal gitu ya. Ambisi bisa menjadi obsesif, sesuatu yang di luar jangkauan toh. Tapi kalau kita atur dengan baik, maka air ini pun akan berubah menjadi suatu kreativitas. Jadi banyak penemuan-penemuan bagus bisa didapatkan kalau kita bisa menjaganya gitu. Artinya di samping juga kita harus banyak kegiatan gitu atau melakukan aksi daripada selalu memikirkan hal-hal yang bualan begitu ya. Iya, jadi kita harus betul-betul bergerak, jangan membiarkan diri kita terdiam di bawah lamunan, apalagi dihasut. Pak Kang, kita ajak pendengar juga ya, mungkin banyak juga yang ingin melihat bagaimana prospek ke depan, hal yang sekiranya perlu penting juga diperhatikan ya. Silakan. Ya, ini kita sudah ada Pak Tirta di Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Tirta. Selamat pagi Mas Dedi ya. Ya, selamat pagi Pak Tirta. Silakan. Selamat pagi Pak Kang. Selamat pagi juga Gantirta. Ya saya kelahiran 22 Agustus. 22 bulan 8. Iya, 1953. 1953 Siotulang. 10:10 pagi hari. 10:10. Jam 10:10 pagi hari. Oke. Itu tahun ini buat saya itu apa yang perlu saya usahakan dan pakai baju apa tahun ini? Tahun ini sio ular itu lagi ciong. Ciong itu kan tidak selaras. Artinya kita banyak gamang gitu. Dalam hal bertindak kita bisa kehilangan pedoman. Jadi yang dilakukan oleh juga Gantirta sebaiknya menahan diri, jangan gegabah.
Dan satu hal, saya mau minta tolong juga Gantirta. Iya. Anda ini susah bener ngerem temperamen. Kalau lagi ngamuk, ngamuknya luar biasa. Iya. Nah, Emosi ya. betul, emosinya susah diatur. Ini betul luar biasa. Tapi di tahun yang airnya banyak ini, kebanyakan api itu ada bagusnya. Kita bisa mengendam si air tadi. Tadi kalau juga Gantirta perhatikan apa yang saya bahas di awal, itu kan kita lihat tuh air itu akan berkecamuk kan. Iya. Nah, api ini jangan kita pakai sebagai sebuah jangan kita ungkapkan sebagai sebuah aksi yang bersifat temperamen dan kemarahan, tapi sebuah aksi untuk menetralisir air, sehingga hal yang tadi bersifat tidak selaras itu bisa kita minimize gitu, bisa kita kurangi. Jadi usaha saya yang cocok tuh usaha apa ya? Usaha di bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan atau campuran api logam. Selama ini usahanya bidang apa? Saya sewakan properti. Kalau sewakan properti ya, itu bukannya bidang Bapak ya, bukannya bidang juga Gantirta ya. Kalau itu ditangani langsung repot. Kalau ditangani orang lain, kita mesti ngitung dia cocok atau tidak. Tapi kalau ditangani langsung ya agak bermasalah. Sudah lama ini Pak Kang, saya dari tahun 2007 sampai 2022 ini. Iya, ya perkembangannya nggak signifikan lah. Iya, Ya. tapi ada penghasilan lah. Betul, karena namanya nyewain kan nggak ada barang yang hilang. Iya. Dan properti kan setiap tahun naik. Pak Kang, Kenapa? usaha, artinya berdagang atau apa begitu. Nah, kalau bicara berdagang, saya yakin dulu pendapatan Pak Juga Gantirta bukan dari properti asalnya. Iya. Itu dari bidang logam, api logam atau kayu. Dulunya usaha apa? Saya masih ada untuk forex, valuta asing. Valuta asing biasa-biasa, perkembangannya lambat. Cuman itu kan saya pakai yang robot punya, bukan main begitu. Jadi harap dari robot. Tapi itu kan belakangan dong ya. Iya. Iya, jadi itu Dari 2018 lah. betul. Yang saya tanya sebelum Bapak menyewakan properti. Oh itu saya ada dagang kayak keripik gitu. Nah, yang bikin Bapak itu berduit itu keripiknya, tahu nggak? Oh begitu. Nah, dapat duitnya banyak tuh juga kan. Sama kue kering. Iya, jangan anggap enteng tuh keripik sama kue kering. Itu yang bikin dompet tebel juga Gantirta. Bisa banyak properti. Hati-hati jangan itu duit nanti kanyut di bidang forex. Jadi tahun ini bisa diteruskin keripik-keripik kue kering. Lanjutkan terus bisa ya. Pernah berhenti nggak? Sekarang lagi sementara berhenti dulu nih. Kalau berhenti tahun ini udah nggak boleh. Nanti tahun depan baru boleh setelah tahun kelinci. Begitu. Pak Tirta, terima kasih ya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Tirta. Kemudian kita lanjut kembali. Ini ada Pak Yanto di Bogor ini Pak Kang. Pak Yanto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Dedi. Iya, silakan Pak Yanto. Selamat pagi Pak Kang Hongkian. Selamat pagi. Selamat tahun baru Imlek. Sama-sama kungsi facai. Saya lahir jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya? Ya, hari Rabu Pon. Iya, tanggalnya? Tanggalnya tanggal 20 bulan Januari Iya. 1971. 1971, betul Kabu Pon. Iya. Nah, saya mau tanya aja kesehatan ini. Kesehatan sebetulnya nggak ada yang masalah. Iya. Ya, udah itu aja. Itu aja. Juragan Yanto. Pak Yanto, mungkin aku ditanggapi ini. Iya, nggak usah diputus dulu. Oh, langsung aja ya. Oh, Langsung aja. Ya, Juragan Yanto yang harus dijaga adalah gampang capeknya itu loh. Oh, oke. Ya, karena levernya nggak bagus. Ya, jadi lain-lain nggak ada masalah. Yang penting cukup minum. Nah, masalahnya
Juragan Yanto males minum begitu. Ya, Oke. lain-lain semua bagus loh, nggak ada masalah. Iya, Aman lah ya. iya. Ada yang mau ditanyakan dengan kesehatan? Nah ini, nah begitu doang tuh Pak Yanto di Bogor ya. Iya, Kesehatan jadi doang. kalau dari bawaan lahir nggak ada penyakit apapun. Kalau ada aman penyakit ya. lain, kalau tadi nggak diputus, saya mau tahu bisa aja penyakit itu timbul karena kekeliruan penataan rumah, atau bisa terjadi. Iya. Oke. Kalau ini kita lanjut lagi ya, Pak Kang, ini ada Oke. Bu Herlina di Cinere ini nampaknya sudah tersambung juga, kita nanti langsung tanggapi ya, Bu Herlina. Iya, Kongsi Pacai paham. Iya. kongsi Pacai. Paham. Saya lahir tanggal 10 September tahun 1959. Sebentar. Saya ulang, 10 September 1959, Ya. hari Kamis ya. Ya. Lahir hari Kamis, Hari Kamis Bu Herlina. jam Hari Kamis. Ya, betul. jam berapa? Ya. Jam. Saya pagi. Tapi kan lahirnya nyungsang saya. Iya, jam berapa Ibu? Ya, sekitar jam 10-an kata Mam. Itu sih di daftar ini. Iya, sebab kalau jamnya salah saya bisa ngaco juga. Halo? Iya. Iya. Silakan. Yang cocok dengan usia saya udah 62 tahun. Yang cocok buat saya usaha apa? Dan dua, kesehatan saya bagaimana? Iya. Saya sudah kehilangan kakak dua selama corona ini. Iya, sekarang kalau kita berbicara ke apa bidang yang cocok Ibu, Ya. Ibu nggak usah nanya. Ibu kalau masak tuh enak banget ya Bu. Ya, Ibu Bu Herlina. luar biasa enaknya. Kapan-kapan Ibu mesti undang kita makan loh. Boleh. Ya, Boleh, Pak. Iya. Gimana kalau di rumah saya minta alamat dan paham atau saya ajak makan paham gimana? Iya. wah saya maunya masakan Ibu karena masakan Ibu enak banget ya. Nanti paham harus ke rumah saya dong. Iya. Saya jemput atau gimana? Jadi, Alamatnya tolong masih iya, ada. jadi kalau Ibu buka restoran cocok. Bikin rumah makan, bikin kue-kue gitu cocok Ibu. Bikin usaha itu ya, makanan ya. Betul ya. Nah kemudian Ibu yang masalah penyakit juga nggak ada masalah, cuma gampang capek aja Ibu. Cuma level Ibu kurangi lemak-lemak dan jangan terlalu capek. Itu aja kok, nggak ada penyakit apa yang berbahaya kok Bu. Oh enggak Pak. Tapi saya di sini di rumah karena suami saya sudah meninggal. Saya anak-anak sudah berkeluarga. Saya di rumah hanya mengkosin anak-anak imigrasi dan anak-anak lapas. Iya. Jadi hubungan saya jadi teman-teman sama anak-anak orang tua murid baik dengan anak-anaknya. Jadi hanya terbatas rumah ini cuma 10 kamar. Tapi untuk anak-anak yang ini saja. Iya, kalau itu sih buat buat yang biasa-biasa aja oke Bu. Tapi Ya. buat ada namanya bisnis itu bukan bidang yang cocok buat Ibu. Oh ya, jadi yang cocok saya harus bikin keripik atau masak nasi goreng atau Lebih cocok bikin masakan Bu. Masakan. Daripada kue keripik gitu ya. Ibu lebih cocok sayur-sayuran gitu. ya. Masak lenca gitu Bu. Sayur asem. Waduh. Saya ngomongnya aja udah ngeces nih Bu. Kapan Pak mau diundang aku jemput boleh? Iya terima kasih saja Bu Herlina ya. Sama-sama Terima kasih Ibu. banyak, semoga paham sehat. Terima kasih, sama-sama Ibu juga. Semoga dimudahkan rezekinya pada hari Lebaran Imlek Ya. bulan macan ini. Iya, terima kasih Terima kasih Bu. Bu Herlina Amin. ya. Ya, bahkan tadi mungkin sempat terlepas ya tadi pertanyaan bagaimana juga pasangan selain itu sio apa yang sebenarnya juga paling beruntung ya di tahun macan air. Kalau kita bicara sio apa yang paling beruntung, secara garis besar loh ya. Kalau kita bicara sio berarti garis besar. Kenapa saya katakan garis besar? Misalnya kemarin tahun kerbau ya. Di tahun kerbau itu yang paling bagus tuh sionya sio ular, sio ayam, ya, sio tikus.
Nah, bukan berarti semuanya hebat loh. Yang sio ayam atau sio tikus atau sio ular yang tumbang juga ada, banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara sio, tentunya bicara garis besar. Ya. Nah, dan di tahun ini, di tahun macan, itu yang paling bagus sio kelinci, sio kuda, sio anjing. Yang kita harus waspada adalah yang paling harus waspada yang bersio monyet. Kemudian paling berpantangan karena dia musuhnya macan. Oh iya. Ya. Nah, kemudian juga yang bersio babi, bersio ular dan bersio macan sendiri. Tetapi bukan berarti mereka nggak bisa bagus. Kenapa? Karena ini kan baru hitungan garis besar loh. Baru sio. Ya. Belum kita menghitung tanggal lahirnya, bulan lahirnya, jam lahirnya. Betul, betul. Tiap orang berbeda. Maka kita nggak bisa nih. Orang tanya misalnya, saya sionya anjing gitu ya. Yang cocok usaha apa? Ya. Nah, yang sio anjing yang satu cocok dagang keripik, Ya. yang satu nggak cocok. Bisa terjadi. Gitu ya? Bisa. Karena kan kita mesti menghitung tanggalnya, jamnya gitu toh. Makanya selalu saya tanya itu. Iya. Iya, kalau nggak ada jamnya, saya juga kurang tepat gitu. Oke. Pak Kang, ini ada pertanyaan dari Pak Yudi Katamso, tahun lahir Sio Kuda. tahun Sebentar, 10. Yudi Bagaimana Katamso. di tahun macan air ini, Sio Kuda. Oh, dia cuma nanya sio kuda toh? Iya, iya. Nah, secara garis besar tadi sudah saya sampaikan, sio kuda bukan main luar biasa gitu. Tetapi ada lebih bagus kalau dia menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan dia tahun ini. Nah, kalau saya bicara di buku, di dalam buku saya ya, atau di dalam kalender yang saya tulis, itu ada tabel-tabel tuh ya mengenai kapan dia lahirnya, tahun berapa. Jadi nggak semua sio kuda sama ya. Sio kuda yang lahir tahun sekian sama tahun sekian berbeda. Kemudian tanggal berapa dia lahir, bulan berapa, itu beda. Oh. Jam berapa, nah itu ada tabelnya di buku saya, tinggal dihitung berapa nilainya. Kalau di bawah 5 hati-hati. Ya. Tapi kalau di atas 5, apalagi 8 dan 9 kebut gitu. Ya, jadi kemungkinan gagal kalau udah 8-9, kemungkinan gagalnya untuk mengejar proyek itu kecil gitu. Oke, ini kalau ada yang minta pengen tahu prediksinya ke depan ini. Ini lahir 3 November. Siapa 96. nih? Siapa Ini, nih? jam 9 pagi ya. Nah, itu bagaimana nih? Namanya siapa? Namanya Vidi. Vidi. Pakai V. Pakai V, ya. Iya, Vidi. Tanggal berapa? Tanggal 3 November nih, Pak Kang. 3 November tahun 6, tahun 96. tahun 96. Ya, 3 November 96 lahir hari Minggu. ya. Jam Jam 9. pagi. Iya, pagi. Karirnya gimana tahun Jam 9 lewat ya. Mhm. Saya itu sionya sio tikus ya. Tahun lalu udah bagusnya bukan main dia. Tahun ini agak sedikit penurunan tapi masih dalam ranking yang bagus pula gitu. Apalagi kalau usahanya di bidang berunsur api dominan atau campuran api logam. Oh, majunya luar biasa. Seperti apa tuh, Pak Kang? Kenapa? Campurannya api logam itu seperti apa? Nah, kalau kita tadi bicara api, itu kita bicara misalnya contohnya salah satunya kita memasak. Ya, kalau kita masak, api kita besar. Masakan Asia tuh rata-rata api besar, bahkan banyak api yang masuk ke dalam kuali. Ya, tapi kalau kita bicara masakan Eropa, itu banyak kan panggang-panggang, oven gitu ya. Itu api kecil masuknya di kayu gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara api besar, itu kan api restoran misalnya. Tapi kalau logam kan semua metal. Nah, sekarang saya tanya, logam bisa jalan sendiri nggak? Enggak. Ditambahin listrik itu adalah api logam. Jadi mesin-mesin kendaraan bermotor itu api logam gitu. Simpel toh? Iya. Ini Pak Kang, ada Pak Rudi, kita terima dulu ya. Pak Rudi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Pak Ya, Didi. silakan Pak Rudi. Ya, selamat pagi, Pak Kang. Selamat pagi. Ya, ini tanggal lahir saya 23 Maret 85, Pak Kang. 23 Maret 85. Ya, 23 Maret 85
Oke, liwat atau kurang jam 1? Lewat sekitar lewat 1. Liwat ya. Yang penting kalau ganjil itu saya mau tahu liwat atau kurang. Ya juga Rudi lahir hari Sabtu itu. Iya, Sabtu harinya. Iya. Ini mau tanya, ini jodoh sama kesehatan bahkan tahun kemarin lagi dulu. Jodoh nggak ada masalah loh. Jodoh udah kapan-kapan terbuka, udah liwat bahkan ya. Nah, yang jadi masalah bukan apa. Juga Rudi jangan terlalu mengatur pasangan. Ketagak bener kalau ngaturnya gitu. Belum punya masalah barang. Bukan, kalau kenalan begitu, kenalan sama misalnya nih, mengejar gitu ya, sama cewek gitu ya, ketemu, itu udah kelihatan ngaturnya gitu, pengarahannya kelihatan gitu. Jadi aja begitu. ya jadi orang jadi khawatir gitu. Nah, dan jadi kemampuan itu sebetulnya harusnya diarahkan ke bisnis aja gitu. Nah, kalau diarahkan ke bisnis di tahun ini, bisnis juga Rudi luar biasa hebat. Asal jangan suka melempem, sebab juga Rudi sebentar aja gampang ngelamun loh. Oh gitu. Ya, harus memacu semangat tuh. Karena pacuan semangatnya kalau kurang sedikit suka melempem begitu. Ya, kalau bidang bisnisnya di bidang tanah atau air atau campurannya, wah kemajuannya sekarang ini duit pun udah susah didilai. Contohnya apa, Pak? Kenapa? Contohnya apa, Jodoh? Contohnya. Oh contohnya kalau tanah itu misalnya bidang properti, jasa-jasa, air itu misalnya yang berkaitan dengan cairan. Admin gitu, kurang bagus soalnya. Kenapa? Jadi admin biasa gitu, kayak admin gitu. Admin. Iya. Admin sih cocok, tapi kalau admin majunya kenapa gitu? Kecuali misalnya sebagai konsultan, akuntan gitu, itu oke. Buka kantor akuntan bagus. Sekarang bidangnya apa? Bidangnya dulu sebelumnya sih, ya akunting gitu Pak. Akunting ya, memang di bidang itu cocok. Ya sekolah bidang itu juga majunya nilainya pasti bagus. Tapi ya juga Rudi nggak boleh khawatir karena Oke, terputus nampaknya Pak Rudi ya. iya karena kemampuannya juga Rudi untuk berbisnis itu terbuka nih. Jangan khawatir. Ya. Bahkan dia punya kemampuan itu dalam hal tadi mengatur itu lebih cocok untuk ke bisnis. Nah, dalam mencari pasangan, hal yang tadi itu tolong jangan ditonjolkan gitu. Jadi lebih mengikuti aja ya. Betul. Jalannya gimana, mengalir aja begitu ya. Betul. Oke. Ada Pak Rahman di Depok. Selamat pagi Pak Rahman. Pagi Bung Riki. Iya pagi Pak, silakan. Pak Kang. Iya. Selamat pagi. Kongsi fakta. Kongsi facai, fung pau nalai. Kalau terlalu rumit malah nggak bisa saya. Tapi saya sering dengerin Pak Kang. Iya. Saya tidak menanyakan masalah pribadi Pak Kang. Boleh. Untuk Pak Kang ini ilmunya dalam ilmu Feng Shui ini luar biasa ini. Aduh, itu pujian Bapak yang berlebihan. Makanya saya tanya yang sulit sekarang. Boleh. Masalah politik dan ekonomi negeri kita ini bagaimana Pak Kang? Kalau tahu di tahun ini macam air ini. Kalau dalam tahun kita mendapatkan pencerahan dan optimisme. Terima kasih Pak Kang. Mungkin secara umum saja begitu ya. Iya. Oke, silakan Pak Kang. Ya kalau dibilang dikaitkan dengan negara kita lahir tahun 45 tuh sio ayam ya. Walau bagaimana pertumbuhan di tahun kerbau kemarin itu signifikan sekali. Orang boleh bilang kita sekarang sedang COVID, bukan berarti buat Indonesia nggak punya celah untuk kemajuan gitu. Ya karena potensi untuk maju itu luar biasa. Nah sekarang di tahun macan, apakah sio ayam itu ciong? Enggak. Ya terbuka juga. Yang jadi masalah adalah pertumbuhannya itu yang tidak bisa signifikan seperti tahun lalu. Kenapa? Karena berombang-ambing tadi itu. Dan kalau dikaitkan tadi ditanya soal politiknya,
Iya, ya kan tadi udah disebutkan di awal, bergelombang bagai air, banyak yang seenaknya bicara, itu tinggal diterjemahkan sendiri. Nah, ya toh? Oke, ini ada juga Pak Li di Tangerang. Selamat pagi Pak Li. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Li. Pak Kang. Ongsi Pacai. Ya, Ongsi Pacai. Sinian Kuala, Wan Serui. Pak Kang, saya pengen tanya Iya, sama hoki ini. iya. Saya lahir 12 Februari 56. 12 Februari tahun 56. Jam 12.30 malam. 00.30 dong ya. Ya, betul. Oke, lahir Imlek tanggal 1 bulan 1 lo pas Sincia lo. Betul. Jadi hari ini sekarang ulang tahun lo ya. Selamat ulang tahun lo, Pak Ali. Thank you. Apa yang bisa saya bantu? Ya, pengen tanya kesehatan sama usaha apa Pak Kang ini. Nah, tetapi walaupun saya sampaikan usaha bidang apa, Anda ini kan sionya monyet nih. Ya, betul. Ya, dan tahun ini kan ciongnya paling berat. Betul. Dan kalau saya perkirakan dari perhitungan garis besar, nilainya anjlok dibanding tahun lalu. 2 tahun ini Pak Ali itu ngeduk duit luar biasa banyak gitu. Ya. Nah, Tapi nggak juga, nggak tercapai juga Pak Kang. kalau nggak tercapai berarti rumahnya Pak Ali menghadap utara selatan atau menghadap ke barat, bukan menghadap ke timur. Iya, emang. Iya. Nggak pas. Iya, kalau ngadep utara selatan, setengah mati Pak Ali. Dapat duit berapa banyak, buangnya lebih banyak lagi Pak Ali. Jadi, nanti di tahun kelinci, Pak Ali harus pindah. Pindah ke arah Ada timur. timur. Kalau enggak, seumur-umur akan begitu, banting tulang. Banyak, habisnya pun seenaknya selepas itu bukan main. Gitu ya. Yang sekarang malah madep utara Pak Kang. Kalau ngadepnya ke utara, iya, dan gampang sakit. Terutama pada pencernaan itu. Ya, pencernaan tuh nggak bagus tuh Pak Ali. Mau jaga loh ya. Iya, lambung, mah gitu ya. Ulu hati, dan minum tolong banyakkan deh dikit. Iya, thank you. Baik, itu saja Pak Li ya. Kalau untuk kesehatan berarti mesti dijaga juga ya Pak Kang. Iya dong, ya. Dan Karena mending pensiun dulu ya. kalau usaha ya agak tiarap dulu sebentar, agak defensif dulu deh. Jangan memanuverkan sesuatu ya, apapun, apalagi yang sifatnya spekulatif, jangan deh. Oke. Oke, itu saja ya Pak Li ya. Baik, terima Yo. kasih Pak Li. Kemudian ini banyak sekali nih Pak Kang. Wah, ini dari Pak Ismail katanya Pak Kang sio apa ya, anak lahir tanggal 19 November 2021 jam 11.40 pagi. Tanggal Namanya 19 bulan 11. 19 November 2021 jam 11.40 pagi. Jam berapa? Siang Jam berapa? jatuhnya mungkin ya. Jam berapa? Kenapa? Pak? Jamnya? Namanya Safira. Namanya Safira. Wanita ya. Nah, jamnya jam berapa lahirnya? 11.40 11.40 ya. siang kayaknya ya. Iya, Siang. siang ya. Lahir hari Jumat ini 19/11/2021. Sionya sio kerbau. Ya, tanggal Imleknya tanggal 15 bulan 10 tahun 2572. Yang ditanyakan? Ini tidak ditanyakan apa-apa, tapi mungkin secara umum saja mungkin ya, apa yang harus dilakukan di Yang ditanya depan, cuma sionya tadi, sio kerbau ya. iya. Yang lemah itu dia punya liver ya. Saya khawatir pada waktu lahir itu kuning ya, paling nggak harus dijemur gitu ya. Dan betul-betul harus dijaga ya. Jangan sampai kena kuning, sebab kita khawatir nanti dewasanya makin gampang lemah dan gangguannya ke mata nanti ya. Dan anak ini daya tangkapnya termasuk yang cepat, walaupun daya tangkapnya cepat, dia punya logikanya bagus,
dia punya inovasinya, perasaannya juga berkembang dengan baik pula. Iya. Iya. Kemudian ada Pak Arif di Sawangan katanya mau ingin nanya soal karir kerja, lahir tanggal 17 Mei 1981 nih Pak Kang. Hari Minggu 17 Mei 11 siang. Itu bagaimana? Nggak 17 Mei tahun 81. Jam 11 siang tanggal 17 Mei 1981. Oke. Jam 11 siang. Iya. Pertanyaannya? Soal karir atau pekerjaannya. Soal karir atau pekerjaan. Juragan Arif ini ambisinya luar biasa. Ya, dia sebetulnya mestinya jadi pasukan perang ini ya. Ya sebabnya walaupun di dalam benaknya seringkali merasa khawatir, tapi dia kalau untuk segala sesuatu berada di barisan terdepan gitu. Nah, dalam hal berbisnis, tentunya ambisi yang bagus adalah luar biasa hebat. Tetapi dendam pada orang itu tentu saja akan mengganggu keberuntungan dia. Apalagi juga dia gampang temperamentalnya keluar gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kalau Juragan Arif berhasrat maju dalam dunia bisnis, saya berharap dia sering pakai baju warna hijau. Karena dia sendiri kalau dia bertanya saya mau bisnis apa, dia sendiri juga kurang yakin untuk berbisnis begitu. Ya, setelah dia pakai baju hijau selama setahun atau 2 tahun, nanti keyakinan itu akan mencuat sendiri gitu ya. Nah, jadi itu yang disarankan nanti usahanya di bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan. Ya, ini kemudian ada juga minta dilihat ya, namanya Pak Himawan. Himawan. Ya, Himawan. Akhir tanggal 5 bulan Desember 1957, Kamis malam jam 1, rumah hadap timur. Bagaimana peruntungan dan kesehatannya? Terima kasih. Oke Kang, Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Bagaimana kesehatannya? Peruntungan kesehatan. Peruntungannya bagus sekali, tetapi bisa ke laut. Ya, nah, sayangnya dia nggak telepon langsung. Kalau telepon langsung kita mau tanya lebih lanjut gitu ya. Tetapi satu hal, saya mau minta tolong untuk Juragan Himawan untuk tidak lagi memakai baju warna hitam, biru, abu-abu kesukaannya itu. Ya, lebih harus sering hijau, kuning dan coklat gitu ya. Jangan tersinggung. Sebab kalau itu dia nggak bisa hindari, hokinya banyak yang ke laut. Nah, kalau dia bidang bisnisnya api atau logam, luar biasa kemajuannya. Tetapi dengan catatan, gampang tersinggungnya, sensitivitas ya tadi itu dikurangi gitu toh. Iya. Oke, kemudian ada juga dari ini dari siapa nih, Pak Yasin, katanya lahir 29 Desember 1978. 29 bulan 12. Untuk jamnya kita tidak tahu nih, tapi yang pasti Jumat katanya. Mau tanya soal rezeki dan kesehatan. Betul, tapi kalau dia cuma tahu Jumat, saya khawatir keliru nantinya. Ya, betul dia Jumat. Ya, hari Jumat ya. Iya. Jumat malam. Malamnya jam berapa? Nah, nggak ada diterterakan ini. Iya, saya bisa keliru nanti. Jadi dilakukan saja ya, begitu ya. Oke. Takut nanti meleset begitu ya. Betul, saya khawatir malah nanti mencelakakan orang. Saya nggak mau, saya maunya bantu orang bagaimana untuk sukses. Jadi emang harus dilengkapi nih ya. Betul. Seperti apa ya? Betul. Betul. Dari Pak Agus katanya lahir tanggal 22 Februari 1958, itu hari Sabtu, PON. Tahun berapa? 22 Februari 1958, hari Sabtu jam 10 pagi. Ini betul, hari Sabtu. Gimana karir dan kesehatannya? Oke, ini buat bisnis oke, dia siap, disiplinnya bagus, cuma agak baper dan gak terlalu baik gitu ya. Tapi bagusnya logikanya kuat gitu ya, nggak gampang ditipu. Jadi kalau sampai dia sering ditipu berarti di rumahnya salah gitu ya, ada kekeliruan pada rumah yang harus diperbaiki gitu toh. Nah, kalau bicara kesehatan, saya mau minta tolong
Ya. Dia hobinya makanan yang manis dan dagingnya maunya daging bakar. Sehingga juga dia harus kalau keluar rumah harus pakai baju tebal, dia gampang masuk angin dan gampang kadang tenggorok. Jadi juga yang namanya gorengan tolong dikurangi pula. Dikurangin ya. Dan Itu bagus dia ya. malas minum juga. Oh, jadi biar imbang harus banyak minum ya. Betul. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Kusnadi, katanya dia punya anak cewek namanya Titi Aprilia Ermawati, lahir Sabtu Pon tanggal 29 April 1995 pukul 23.30. Ini tidak dijelaskan kapan pagi atau malam nih nampaknya ya. Iya 23.30 pasti malam. Ya, jodohnya gimana nih Pak Kang? 29 gimana dari Pak Kus? 29 April 95 toh. Ya. Lahir hari Sabtu dia. Sio babi tahun ini lagi ciong ya. Jadi kalaupun dapat jodoh di tahun ini harus hati-hati gitu. Takutnya banyak dibohongi gitu kan. Juga untuk mulai bisnis juga nggak cocok. Dan ada bagus ya kalau bagi pendengar yang kepengen bertanya jodoh, kita di channel kita tuh ada tuh 12 show berkaitan dengan jodoh ya, jadi tolong disimak. Apakah tahun ini jodohnya terbuka atau tertutup gitu ya. Nah kemudian boleh nggak nikah di tahun ini gitu ya, dan itu bisa disimak di sana. Nah kalau ini satu hal, kalau tadi kita berbicara sama Bapak siapa yang tadi saya minta tolong jangan terlalu mendikte gitu ya, mengatur. Ini biangnya ini Titi ini. Ya, biangnya ini ya. Ya, apalagi dia wanita. Pria nggak akan suka diatur-atur. Udah habis ngatur, kemudian dia gampang tersinggung. Kena colek dikit ngambek. Ya ampun lah, wanita pria ampun. Iya, jadi harus diperhatikan ya. Jadi satu hal, saya minta untuk Titi ini jangan lagi dikasih baju yang hitam, biru, abu-abu, jangan kasih pakai lagi. Ya, mulai hari ini dia harus banyak pakai yang terang-terang, putih, kuning, coklat, merah, yang hijau jangan. Supaya apa? Supaya jangan baperan tuh, supaya jangan. Ngaruh ya? Iya, supaya dia jangan gampang tersinggung. Tapi yang nggak akan serta-merta. Ya. Dia pakai baju warna begini, itu kan sifatnya nanti psikis ya. Pelan-pelan secara psikologis dia akan menyerap itu warna. Ya, jadi warna yang tadinya dia sangat suka itu akan hilang pelan-pelan, sehingga dia punya gampang tersinggungnya juga berkurang pelan-pelan, sehingga nanti dia punya hal-hal yang logis muncul ke permukaan. Nah dia akan enak gitu ya. Untuk bisnis pun sifatnya seperti itu. Nah masalahnya Titi juga kalau bicara sama orang maunya dia sendiri yang paling tahu ya. Nah dia bisa aja orangnya diem gitu, tapi sekali bicara dia merasa semuanya dia yang tahu, dia yang kuasa gitu. Nah ini yang menjadi handicap dia dalam hal pergaulan gitu ya. Nah kalau mau bisnis di bidang yang berunsur air dominan paling bagus atau campuran tanah air. Tanah dan air ya. Oke. Ini kemudian ada Pak siapa nih? Pak Cipto Murdoko. Ini katanya lahir jam 9.30 mungkin ya, hari Selasa tanggal 18 bulan 6 1962. Duda ke depannya akan bagaimana katanya? Ini dudanya bagaimana ke depannya? Tanggal 18 bulan 2 tahun 18 bulan 6 1962. Oh, 18 bulan 6. Iya, tahun 18 bulan 6 1962. 1962. Ya. Jam 9.30 hari Senin lahirnya. Ya itu gimana tuh, Pak? Dia ini soal duda ke depannya katanya. Duda ke depannya. Jadi dia duda ini. Iya, gampang marah dan gampang tersinggung. Nah, ini kalau ini nggak bisa dirubah jangan lagi deh. Nanti ke depannya ya sama juga nanti. Ya. Ya. Kemudian ada juga ini dari siapa ini ya? Namanya Pak Steve di Jakarta, 15 bulan November 81. 15 Hari ini jam 12.30 bertanya soal karir mendatang dan mencari pasangan juga nih Pak Steve.
Ya kalau mencari pasangan tadi sudah saya sampaikan, harap menyimak video 12 show di channel FSE, channel yang saya atur ya. Ya, gitu. channel apa Kang? Bisa di Feng Shui Enthusiast. Feng Shui Enthusiast FSE atau diketik Kang Hongkian aja keluar kok. Oh, oke. Ya, tapi video ini berjudulnya Kiat Sukses Jodoh. Jadi ada cara juga buat sukses tuh gimana, buat jodoh gimana, dan juga buat pernikahan bagaimana. Ada di sana. Oke. Iya, nah jadi lebih, kena ya. iya, tapi untuk ininya ya. untuk Pak Steve ini ya, saya cuma mau minta tolong Pak Steve kurangi keras kepalanya gitu. Ya, kalau itu bisa dikurangi, jodoh lebih gampang. Ya, itu ya pasti ya bisa dikurangi ya untuk Ya, kepalanya ya. Oke, kemudian ada Pak Edi Susanto, 18 Juni 1964 jam 22.30 malam. 18 Juni 1964 18 Juni 1964 jam 22.30 malam. 22.30 malam. Dan ini mau menanyakan soal usaha yang cocok katanya. Usaha yang cocok berunsur air dominan atau berunsur campuran tanah dengan air. Ya, kesehatan coba jaga tulangnya, parunya, kerongkongan gitu ya. Dan kurangi makan daging. Kurangi makan daging ya. Iya, walaupun dia nggak fatalis tapi sebaiknya lebih dikurangi ya, karena saya khawatir ada sesuatu masalah di dirinya gitu ya, berkaitan dengan fungsi pernapasannya juga. Kemudian apalagi pertanyaannya? Ini soal kesehatan dan usaha yang cocok apa? Tadi udah air Udah dominan ya? atau tanah dengan air gitu ya. Oke. Iya. Ada terakhir ya, ini Pak Purwono di Tangerang, 28 Oktober 1974, hari Senin Kliwon, jam 17.37. Jadi jam 28 bulan 10 74 tanggal 28 Oktober jam 17.37 lewat 37 katanya. Oke. Untuk jodoh dan usaha bagaimana nih, Pak Kang? jodoh usaha ini juga sama. Ini lebih biang dari yang tadi. Mengaturnya ya, dan keras kepala juga gitu ya. Dan perasaan yang juga nggak ada. Jadi nggak ada tuh yang namanya rayu berayu gitu. kurang apa ya namanya, kurang romantis. Mungkin juga inisiatif juga perlu begitu ya Pak? Iya, jadi iya dong ya, jadi jangan kaku lah ya. Kalau untuk jodoh jangan kaku. Iya. Nah, jadi harus bisa, dan juga jangan diam aja gitu ya. Sebab apa? Sebab juga usahanya? Entar dulu, juga Gan Edi ini saya minta tolong, kalau marah harus berani keluarin gitu. Dia kalau marah itu, kalau lagi dia marah-marah kita tanya nih, Anda lagi marah ya? Enggak, dia bilang, saya cuma kasih tahu. Nah kalau dia udah diem, itu marahnya udah di puncak tuh. Ya itu bisa gampang stroke nanti. Ya. Nah, kalau buat bidang bisnis yang paling cocok tanah dominan, air dominan, atau campuran tanah dengan air. Pilihan terakhir kayu. Ya, oke. Pak Kang, terima kasih ya atas waktu dan penjelasannya. Semoga apa yang tadi Pak Kang juga jelaskan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk depannya di tahun 2022 ini ya Pak Kang ya. Tentu saya berharap perbincangan kita pagi ini bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan kalau mereka sukses tentu kita sangat bahagia, karena itulah tujuan kita berbincang hari ini. Iya, terima kasih Pak Kang. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sama-sama, selamat pagi, Selamat sehat hari selalu. raya. Terima kasih banyak.